Ya, hari ini kita akan membuat tutorial pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi, khususnya untuk karyawan. Jadi jika teman-teman merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau bekerja di suatu perusahaan, di pabrik ataupun di toko atau di perusahaan lah yang berbentuk PT atau CV, maka Anda akan bisa mengikuti tutorial berikut. Yang pertama adalah kita masukkan NPWP kita. Kita masukkan NPWP kita, kemudian masukkan passwordnya, lalu masukkan captcha yang ada di sini. Lalu kita login. Kemudian sini kita pilih lapor karena kita mau laporan SPT. Kita tunggu saja. Lalu kita buka e-filing. Kemudian kita klik buat SPT. Sebelum kita ke buat SPT, jika teman-teman mau melihat SPT sebelumnya, SPT tahun 2019, bisa dilihat di arsip SPT. Kemudian kita klik ini pencarian, terus klik lihat SPT. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat yang tahun sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Kita klik buat SPT. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik tidak. Lalu, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika memang tidak ada pisah harta, maka kita klik tidak. Kemudian kita ke bawah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ya, kita akan mengisi pertanyaan yang ketiga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ya, untuk menjawab ini, ya atau tidak, kita harus melihat bukti potong yang dikasih atau yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Bukti potong itu di sana sudah tertera berapa penghasilan bruto kita selama setahun. Untuk contoh ini kita akan lihat, ya ini adalah contohnya bukti potong yang 1721A1 untuk karyawan swasta ya. Jadi di sini gaji pensiunannya, inilah gajinya setahun 30 juta. Kemudian tunjangan tidak ada lagi tambahan. Jadi jumlah penghasilan bruto adalah hanya 30 juta. Jadi untuk karyawan ini jumlah penghasilan brutonya adalah 30 juta. Nah, kalau bagi teman-teman jika ingin tahu jumlah penghasilan brutonya, bisa dilihat di yang angka 8 ini. Jadi kalau teman-teman membuka bukti potongnya, untuk menjawab ini penghasilan kita 60 juta rupiah atau tidak, maka jawabannya bisa dilihat dari nomor 8 ini. Di sini adalah jumlah penghasilan brutonya adalah 30 juta, dan artinya di sini bahwa penghasilan yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah, berarti jawabannya adalah ya. Tapi jika teman-teman di angka 8 ini jumlahnya misalnya 61 juta, maka teman-teman harus menjawab tidak. Untuk contoh ini, jumlah penghasilan brutonya yang ada di angka 8 ini adalah 30 juta, maka jawabannya adalah ya.
artinya kurang dari 60 juta. Kemudian setelah kita jawab tiga-tiganya ini, maka kita akan disodorkan pilihan bahwa kita boleh memakai SPT 1770 SS. Jadi kita hanya bisa memakai formulir ini, lalu kita klik. Setelah kita klik, kita akan mengisi formulirnya, data formulirnya. Yang pertama adalah tahun pajak. Tahun pajaknya adalah, jadi walaupun sekarang kita melaporkan tahun 2021, tapi yang tahun pajaknya kita pilih adalah 2000, karena laporan kita ini adalah laporan pajak atau laporan penghasilan kita selama tahun 2020. Kemudian status SPT adalah normal. Jika ini ada di sini tulisan pembetulan, itu jika misalnya kita sudah pernah mengirimkan normal, kemudian ada yang salah gajinya, maka kita lakukan pembetulan. Tapi kalau kita baru sekali mengisi untuk tahun pajak 2020, maka kita pilih normal. Kemudian setelah kita selesai mengisi data formulirnya, kita ke selanjutnya. Lalu kita ke bagian A. Ini adalah penghasilan, yang pertama penghasilan bruto dari dalam negeri. Ini adalah jawabannya yang ada di angka 8 tadi, jumlah penghasilan bruto yaitu 30 juta. Kita ketik aja. Lalu kita ke pengurang. Pengurang ini adalah, ada di sini tertulis pengurangan. Pengurangan totalnya adalah 1.500.000. Kita tulis saja 1.500.000. Lalu penghasilan tidak kena pajak. Kita bisa melihat, untuk menentukan ini kita lihat di bukti potongnya, tepatnya di bagian atas. Ya, di sini ada tulisan K2, artinya kawin dan 2 anak. Nah, ini kita pilih aja di sini ya, pilihannya kawin dan 2 anak. Kemudian kita ke bawah. Ini adalah 67, ini otomatis ya. Ini untuk PTKP atau penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Ini udah otomatis. Kalau kita buat di sini tidak kawin dan tidak ada tanggungan, maka setahun adalah 54 juta, yang artinya dalam sebulan itu 4.500.000. Kita langsung pilih aja tadi ya, K2 ya. Kemudian ini udah otomatis. Di sini pajak terutangnya adalah nihil ya, karena pajak penghasilan terutang nihil karena tidak ada yang harus kita bayar, karena penghasilan kita masih di bawah 67.500.000. Kemudian kita langsung klik aja berikutnya. Ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Ya, ini contohnya adalah kalau misalnya kita memenangkan undian, misalnya harga sebuah mobil atau motor, maka total harganya ditaruh di sini, kemudian pajak yang kita bayar dituliskan di sini. Kebetulan contoh yang saya isi ini, yang saya laporkan adalah tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh final, maka saya langsung berikutnya aja. Di sini ada daftar harta kewajiban yang nomor 11, jumlah keseluruhan harta, yang jadi seluruh harta Anda ya di tahun 2020 sampai Desember 2020 harus dituliskan di sini. Kemudian juga di sini jumlah seluruhnya utang Anda sampai akhir tahun 2020 dituliskan di sini. Jadi kalau misalnya pun Anda membeli rumah, itu sudah jadi harta walaupun masih dicicil misalnya.
misalnya harganya 200 juta. Nah, walaupun ini masih cicilan, ini harus tetap dimasukkan dan itu sudah menjadi harta Anda. Tetapi jangan lupa di sini juga cicilan yang masih harus dibayar itu berapa lagi. Misalnya 100 juta lagi. Nah, itu. Jadi hartanya 200 juta, hutangnya 100 juta. Tetap aja dimasukkan. Misalnya cicilan motor itu berapa? Yang masih harus dicicil berapa? Cicilan mobil juga, misalnya mobil yang mau yang beli mobil terus cicilannya berapa, sisanya itu adalah utang. Jadi di sini yang ditotal bukan hanya rumah ya. Jadi kalau misalnya ada rumah, ada mobil, ada motor, total aja seluruhnya di sini berapa total harganya. Kemudian di sini ditotal juga cicilannya berapa lagi. Kemudian juga yang tabungan ataupun deposito atau harta lain lah ditaruh semua di sini. Kita langsung aja ke berikutnya. Kita ke bagian D ya, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Ini adalah pernyataan bahwa yang kita isi di formulir ini adalah benar. Kalau memang sudah benar, kita klik aja setuju, kita centang di sini setuju. Selanjutnya adalah kita klik di sini selanjutnya. Iya, ini adalah SPT. Kita akan mengirimkan SPT-nya. Di sini kita cek lagi ya, jenis formulirnya 1717S tahun pajak 2020, jangan salah ini 2020 ya. Penggunaan pembetulannya 0, status SPT nihil, juga pajak 0, catatan lengkap. Jika sudah selesai, maka kita akan ambil kode verifikasi. Kita klik di sini, kita klik untuk mengambil kode verifikasi. Kita klik aja, kemudian akan dikirimkan ya ke email. Kita bisa milih ke email, bisa milih ke SMS. Tapi ini kita pilih email aja, lalu kita klik OK. Ini ada pemberitahuan token telah dikirim ke email Anda. Jadi tokennya sudah dikirim ke email, kita akan membuka email tersebut. Nanti setelah kita buka email tersebut, kita akan masukkan di sini. Ya, kita akan buka email yang sudah terdaftar di DJP online ya. Kemudian kita akan cek apakah ada masuk kode verifikasi. Ya, ternyata ini sudah ada masuk. Ini sudah ada masuk dari e-filing pajak. Ini adalah kode verifikasi. Ini sudah masuk kode verifikasinya. Kita tinggal copy, lalu kita masukkan kode verifikasi di kotak ini. Kita masukkan, lalu kita klik kirim SPT. Kemudian ada informasi penghasilan Anda di bawah PTKP. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, ini kalau kita mau kita bisa membuat permohonan non efektif ya, karena penghasilannya tidak atau di bawah PTKP. Jadi kini kita tutup aja. Yang penting kita sudah berhasil melaporkan. Ini adalah respon puas atau tidak. Kita klik aja puas. Kita akan melihat bukti lapornya. Penting kita sudah berhasil mendapat bukti lapor. Ya, ini dia, lihat BPE, kita klik di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini adalah bukti BPE kita. Dan ini artinya kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan kita. Jadi kita sudah berhasil melaporkannya. Ini tinggal kita simpan aja ya. Ini bisa kita
kita simpan. Kalau dari HP kita bisa langsung screenshot ya. Kalau dari laptop ini bisa kita simpan aja bisa disimpan di Word ataupun di copy ke Word ya, bisa di copy ke Word lalu bisa di print. Itu saja caranya bagaimana pelaporan SPT PPh SPT tahunan orang pribadi khususnya karyawan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu.